Selamat ulang tahun ke-6 iNews TV. Saya berharap iNews TV akan menjadi TV yang informatif dan objektif guna mendukung ketahanan informasi nasional. iNews TV inspiring and informatif. Selamat ulang tahun yang ke-6 iNews. Semoga iNews senantiasa menjadi stasiun televisi yang memberikan informasi terkini, terdepan, dan mencerahkan masyarakat dengan ide-ide positif sehingga dapat mencerdaskan bangsa Indonesia. iNews, inspiring and informatif. Salam presisi. Pembacaan kategori selanjutnya. Mari kita sambut Wilson Purba dan Arlista Hadi. Selamat malam. Selain dibutuhkan integritas ekonomi digital, sebuah perusahaan juga membutuhkan model bisnis sosial karena mengingat pentingnya inovasi model bisnis bagi keberlanjutan perusahaan sosial. Ya benar sekali Wilson, perusahaan memiliki potensi keberlanjutan karena unggul dalam mengoptimalkan sumber daya, menyelaraskan misi sosial, dan menghadirkan inovasi sosial di tengah masyarakat. Dan untuk itu, kategori The Best Innovation in Social Business Model adalah PT Pupuk Indonesia. Dan berikut ini video ucapan terima kasih dari pemenang. Terima kasih kepada iNews atas penghargaan iNews Maker Award 2021 kepada PT Pupuk Indonesia Persero pada kategori The Best Innovation in Social Business Model dengan nama program Agro Solution. Semoga melalui program ini Pupuk Indonesia dapat membantu petani meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan kemampuan untuk menggunakan pupuk non-subsidi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salsa ini sebuah perusahaan tentu saja memiliki kemampuan dalam memunculkan inisiatif bisnis yang sinergis. Ya Davi, di mana akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kekuatan perusahaan dari keikutsertaan mereka dalam suatu wadah asosiasi. Ya, dan untuk itu kategori The Best in Emerging Synergetic Business Initiative adalah PT Bank Syariah Indonesia. Dan berikut ini video ucapan terima kasih dari pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada iNews atas penghargaan iNews Maker Award 2021 yang telah diberikan kepada Bank Syariah Indonesia dalam kategori The Best in Emerging Synergetic Business Initiative. Penghargaan ini merupakan wujud kerja keras insan Bank Syariah Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki produk dan layanan yang inovatif sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah. Penghargaan ini memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik kepada segenap stakeholders. Semoga iNews dapat senantiasa menjadi mitra dalam memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Syafa, pada zaman sekarang ini semua perusahaan fokus pada inovasi operasi bisnisnya. Ya, betul sekali. Dari sisi operasional, inovasi pengoperasian bisnis membutuhkan berbagai strategi dalam melakukan proses tersebut. Dan untuk itu penerima kategori The Best Innovation in Operations adalah Ya, The Best Innovation in Operation. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. Dan berikut ini video ucapan terima kasih dari pemenang. Terima kasih kepada iNews atas penghargaan iNews Maker Award 2021 kepada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dalam kategori The Best Innovation in Operations. Dengan inovasi operasional dan rantai pasok, kita berharap dari inovasi tersebut perusahaan kami dapat terus bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya menciptakan lapangan kerja, dan kita juga tidak hentinya melakukan efisiensi dan continuously improvement dengan tujuan memberikan value atau nilai tambah tidak hanya kepada stakeholder kita, namun kepada stakeholder juga. Komitmen kita adalah menjadi perusahaan yang selalu berkontribusi terhadap kebutuhan cetakan sarung tangan dunia dan memberikan dampak positif di pasar Indonesia dan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Gus Miftah mana bisa. Saya teringat satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghidangkan banyak makanan, yang kemudian orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim dipersilakan untuk makan. Nah lucunya satu saat, ketika orang-orang datang mau makan, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, kamu nyembah siapa? Orang ini menjawab, saya menyembah Tuhanmu wahai Ibrahim, silakan kamu makan. Datang lagi seorang, kamu nyembah siapa? Aku nyembah Tuhan Ibrahim, silahkan makan. Sampai ke orang ketiga, kau ditanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahanmu beda dengan sesembahanku. Apa yang aku sembah, beda dengan apa yang kamu sembah. Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu kamu gak boleh makan. Ketika orang ini pergi, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim, kenapa dia tidak boleh makan? Ibrahim menjawab, bagaimana saya bisa memberikan dia makan? Sementara dia tidak menyembah apa yang aku sembah. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang yang baik itu umatku, yang tidak baik juga umatku. Yang menyembah itu umatku, yang tidak menyembah aku itu juga umatku. Baik yang menyembah aku dan tidak menyembah aku, semua aku kasih rizki wahai Ibrahim. Lah kamu ngasih makan cuma sekali kok kebanyakan syarat. Akhirnya apa? Orang ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian diajak makan. Inilah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sederhananya adalah memberi tanpa kenal agama. Kan gak lucu. Ketika ada orang minta kamu tanya agamamu apa? Saya beragama A. Sorry, agama kita beda maka tidak akan saya kasih. Ingat, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, sederhana. Jangan pernah menghina agama orang lain. Kalau kamu tidak mau Tuhanmu dihina oleh orang lain, jangan pernah menghina Tuhan orang lain. Itulah konsep lakum dinukum waliyadin. Tapi dulu ada bilang sama saya begini, Gus, kalau di Indonesia itu diskriminasi berangkat dari kolom agama dalam KTP. Terus kalau bisa kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya bilang, saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Bagi saya, Anda orang Nasrani, berbanggalah dengan kolom agama Nasrani di KTP Anda. Begitu juga yang Muslim. Maka saya katakan, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya tidak setuju. Tapi kalau kolom kawin atau belum kawin dihapus, saya setuju. Wah, lumayan, nggak kelihatan. Maka di saat pandemi seperti ini hendaknya nggak usahlah kemudian kita ribut soal ini. Karena memberi tidak memandang agama. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita membangun optimisme. Saya punya kasus, tolong Anda jawab. Bayangkan ketika Anda berada di tengah sungai, naik perahu, perahunya bocor. Kemudian di sekeliling Anda banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya sederhana. Kalau Anda naik perahu di tengah sungai, kemudian perahunya bocor, dan di sekelilingmu ada banyak buaya, yang perlu kamu lakukan cuma satu. Apa? Berhenti membayangkan. Kan saya tadi bilang, bayangkan. Makanya kalau kemudian kita tidak mau takut, berhenti membayangkan. Nah, inilah kemudian
Kecemasan itu ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu cemas terhadap apa yang belum pernah terjadi, lebih baik kita bersiap untuk menghadapinya. Itulah yang kemudian dikatakan dalam bahasa agama, optimis dan tawakal. Nah terakhir, sebelum saya membacakan pengumuman pemenang nih, saya mau cerita tawakal. Ada kiai berburu, sampai hutan ketemu macan, ditembak dor, ternyata harimaunya kebal. Tembak lagi nggak mati. Yang terjadi pelurunya habis, gantian kiai dikejar sama harimau. Begitu lari ketemu jurang. Pilihannya cuma dua. Lanjut masuk jurang, kembali dimakan harimau. Akhirnya dia teringat dengan firman Tuhan, kepada Tuhannya dia bertawakal. Tangan diangkat, dia berdoa. Ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimau nggak makan Pak Kiai. Justru harimaunya mengangkat kedua kaki depannya. Sang Kiai bertanya, harimau kenapa kamu nggak makan saya? Sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana. Doa makan Kiai. Terima kasih. Saya hari ini untuk menyambung tausiah saya tadi, saya juga akan membacakan salah satu kategori penghargaan bersama Mirva Suri. Selamat malam, Assalamualaikum. Jadi besok kalau Pak Erick Thohir mengundang saya, dua pilihan. Apa tuh? Sebagai ustadz atau sebagai host. Yang jelas, walaupun kamu dandan cantik, tapi tetap kita beda pemikiran. Apa tuh pemikirannya? Kamu mikir saya mikir Pak Erick. Kenapa? Kenapa? Karena Pak Erick punya hutang kaos Inter Milan sama saya. Waduh, harus dibayar lunas tuh ya Pak Erick ya. Satu lagi, Apalagi? mengundang saya belum jadi. Apa malam hari ini, Mirva, yang perlu kita bacakan? Iya, kita akan membacakan kategori dengan topik sesuai dengan topik tadi juga, bahwa ada kegiatan sosial-sosialnya. Ya. Ya, untuk penerima kategori The Best Innovation in CSR adalah... Coba, saya mau baca tapi kita tetap harus jaga jarak. Oh iya. Karena corona sama korupsi itu solusinya cuma satu. Selain corona juga bukan muhrim. Bukan. Corona dan korupsi solusinya cuma dua. Jaga jarak dan cuci tangan. Ya, makanya banyak orang korupsi cuci tangan, kira-kira begitulah. The best innovation in CSR adalah PT Bank Negara Indonesia. Dan berikut ini video ucapan terima kasih dari pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada iNews yang telah menganugerahkan penghargaan The Best Innovation in CSR kepada BNI melalui ajang iNews Maker Award 2021. Tentunya penghargaan ini tak terlepas dari peran serta seluruh BNI High Movers. Program CSR BNI senantiasa berkontribusi secara aktif bagi masyarakat dalam percepatan penanganan COVID-19 di tanah air. Pemberdayaan ekonomi komunitas masyarakat serta pengembangan aspek sosial dan lingkungan, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada iNews atas penghargaan The Best Innovation in CSR yang diberikan kepada BNI. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.